Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis rancangan acak lengkap atau RAL dan uji perbandingan berganah BNT, BNJ, dan Duncan. Nah, di sini saya mengambil kasus yaitu pengaruh waktu W bahan pengawet terhadap kadar air dari sosis ayam. Suhu terdiri dari 6 taraf yaitu 50, 60, 70, 80, 90, dan 100. Nah, di sini saya sudah siapkan data-datanya. Yang pertama, langsung saja kita hitung jumlah, yaitu dengan rumus sama dengan sum enter. Ini langsung saja bisa kita drag. Selanjutnya, hitung rata-rata yaitu dengan rumus sama dengan average blok ulangan 1 dan 2, enter. Ini sama, bisa kita langsung drag. Selanjutnya, kita menghitung total kuadrat, yaitu sama saja rumusnya sama dengan sum enter. Ini juga sama dengan sum enter. Selanjutnya, hitung rata-rata yaitu sama dengan average ini juga sama dengan average enter. Kita langsung saja bisa mendrag Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari data-data ini, selanjutnya kita akan analisis data, yaitu dengan cara klik menu data. Di pojok kanan atas ada data analisis. Di sini kita pilih ANOVA single factor, oke. Di input range kita pilih perlakuan, kita blok. Di grup kita pilih row. Di label kita centang. Output ring kita pilih tempat yang kosong. Klik OK. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Selanjutnya di sini sudah ada ANOVA. Selanjutnya ini kita ubah menjadi SK atau sumber keragaman. Yang ini kita ubah menjadi jumlah kuadrat JK. DF kita ubah menjadi DB atau derajat bebas. Ini kita ubah menjadi kuadrat tengah. Ini kita ubah menjadi F hitung. F create ini kita ubah menjadi F tabel 5%. Nah, yang ini kita ubah dengan perlakuan. Yang ini galat. Nah, di sini data-datanya sudah ada, tetapi kita perlu juga untuk menghitungnya secara manual agar lebih mudah dipahami. Tetapi sebelum menghitung ANOVA, kita hitung dulu faktor koreksinya. Yaitu sama dengan kita klik jumlah dikuadratkan
dibagi dengan count A kita blok ulangan 1 dan 2. Enter. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah mendapatkan faktor koreksinya, selanjutnya kita menghitung data-datanya. Sekarang kita menghitung jumlah kuadrat total, yaitu sama dengan sum SQ. Kita blok perlakuan. Mohon maaf, kita blok ulangan 1 dan 2. Dikurang FK yang tadi kita sudah hitung. Enter. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita menghitung jumlah kuadrat perlakuan, yaitu dengan rumus sama dengan sum SQ lalu kita blok jumlah setelah itu dibagi count A per ulangan 1 dan 2 dikurang FK. Nah, hasilnya sama. Ini 182, ini juga 182. Selanjutnya kita hitung jumlah kuadrat galat, yaitu sama dengan jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat perlakuan. Enter. Nah, selanjutnya kita hitung derajat bebas perlakuan, yaitu sama dengan count A kita blok perlakuan dikurang 1. Enter. Hasilnya 5. Selanjutnya kita hitung DB total, yaitu sama dengan count A kita blok ulangan 1 dan 2 dikurang 1. Enter. Hasilnya 11. DB galat sama dengan DB total dikurang DB perlakuan. Enter. Hasilnya sama seperti yang di atas. Selanjutnya kita hitung kuadrat tengah. Kuadrat tengah perlakuan, yaitu dengan rumus sama dengan JK perlakuan dibagi DB perlakuan.
Mohon maaf. Kuadrat tengah dapat dihitung dengan rumus sama dengan JK perlakuan dikurang DB perlakuan. Mohon maaf, dibagi. Enter. Selanjutnya, kuadrat tengah galat, yaitu sama dengan JK galat dibagi DB galat. Enter. Hasilnya sama seperti yang di atas. Selanjutnya kita hitung perlakuan dengan rumus sama dengan F inverse kita hitung dengan menggunakan rumus sama dengan KT perlakuan dibagi KT galat. Enter. Selanjutnya kita hitung F tabel 5%, yaitu dengan rumus sama dengan F inverse. Karena ini 5%, jadi 0,05 DB perlakuan, DB galat. Enter. Selanjutnya F tabel 1%, yaitu sama saja caranya seperti yang tadi, hanya saja yang tadi 5%, yang sekarang 1%. Sama dengan F inverse. Karena 1%, maka 0,01 DB perlakuan, DB galat. Enter. Nah, selanjutnya apabila F hitung lebih besar dari F tabel 5%, tapi lebih kecil dari F tabel 1%, maka berpengaruh nyata. Begitu juga sebaliknya, jika F hitung lebih besar dari 1%, maka berpengaruh sangat nyata. Nah, di sini bisa kita hitung dengan menggunakan rumus, yaitu sama dengan if jika F hitung lebih kecil dari F tabel 5%, NS jika F hitung lebih kecil dari F tabel 1%, bintang 1, bintang 2. Enter. NS dia berpengaruh tidak nyata. Baik, setelah menghitung ANOVA, kita selanjutnya melakukan uji perbandingan berganda. Yang pertama yaitu kita lakukan uji BNT. Nah, uji lanjut atau uji BNT. Di sini
kita menyiapkan perbandingan untuk membandingkan dua perlakuan. Nah, di sini kita langsung saja kopas perlakuan. Rata. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk menghitungnya, di sini kita terlebih dahulu menghitung BNT. Nah, menghitung BNT caranya yaitu sama dengan T inverse 0,05 dibagi 2 koma dB galat dikali SQRT 2 dikali KT galat kon A kita blok ulangan 1 dan 2. Enter. Nah, kita mendapatkan hasil BNT. Nah, setelah kita mendapatkan hasil BNT, urutkan data dari yang terbesar terkecil. Caranya yaitu blok, kita ke menu data yaitu ke sort, yang ini rata, yang ini klik OK. Nah, selanjutnya kita menghitung selisih. Sama dengan dikurang perlakuan 90. Enter. Nah, di sini hasilnya lebih kecil daripada BNT. Jadi dia NS. Selanjutnya sama dengan dikurang ini juga sama NS. Nah, ini bisa saja langsung kita drag. Hasilnya lebih kecil juga, jadi NS. Ini juga lebih kecil, NS. Nah, ini lebih besar, jadi bintang 1. Selanjutnya yang kedua sama dengan kurang 0, hasilnya NS karena dia lebih kecil. Ini bisa langsung saja kita drag.
Ini juga NS, NS, NS. NS karena dia lebih kecil. Ini juga NS, NS. Lebih kecil jadi NS. Ini juga NS. NS. Ya, di sini akan menghitung notasi. Caranya yaitu di sini A sampai di sini. Langsung saja kita beri warna. Di sini A, 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 A. Di sini B. Ini A, ini B. Langsung saja kita beri warna. Arti di sini B, 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 B. Nah, jadi seperti ini kita akan menghitung BNJ. Yaitu yang pertama, ini kita sudah dapatkan hasilnya dengan menggunakan tabel. Selanjutnya kita menghitung SQRT. Yaitu caranya sama dengan SQRT blok KT Galat dibagi kon A. Ini jumlah ulangan 2. Bentar. Selanjutnya menghitung BNJ, yaitu sama dengan hasil yang ini dikali enter. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita blok saja perlakuan dan rata. Kita copy. Nah, ini sudah diurutkan dari data yang terbesar terkecil. Selanjutnya langsung saja kita menghitung selisih sama dengan
waktu 100 dikurang perlakuan waktu 90. Enter. Nah, ini hasilnya lebih kecil jadi NS. Ini bisa kita blok. Nah, ini hasilnya juga sama, lebih kecil, jadi ini semua NS. Ini juga sama, selanjutnya sama dengan nah, ini hasilnya semua lebih kecil dari BNJ, jadi semuanya ini NS. Ini juga lebih kecil, jadi ini NS. NS. Ini juga lebih kecil, jadi ini NS. NS. Ini juga pasti sama, NS. NS. Jadi ini kita bisa notasikan dengan ini A. Langsung saja kita bisa beri warna. Jadi ini semua A. A. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita mencari Duncan. Caranya sama, ini kita kopas perlakuan dan rata. Seperti ini. Setelah itu, ini kita mencari 0,05 dengan 6 perlakuan dan dB galat 6. Ini kita dapatkan dari tabel. Selanjutnya kita menghitung SY. SY sama dengan SQRT. Kita klik KT galat. KT galat dibagi count A banyak ulangan, yaitu 2. Enter. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita mencari selisih. Setelah ini kita akan menghitung nilai RP-nya, yaitu sama dengan ini jumlah dikali dengan SY. Enter. Ini juga sama, dikali dengan SY kali SY.
dikali. Nah, setelah ini kita akan menghitung selisih. Caranya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, sama dengan nah, apakah ini lebih besar daripada RP yang ini? Jadi lebih kecil, maka NS. Ini bisa kita ini semua NS. Ini NS juga. Ini pasti hasilnya semua NS. Ini juga NS. Ini NS juga. Ini yang terakhir juga sama, pasti hasilnya NS. NS. Nah, selanjutnya dapat kita notasikan. Ini A semua. Jadi ini A. Karena NS semua, jadi nah, di sini dapat disimpulkan dari yang pertama, dari uji BNT, yaitu dari waktu 100 sampai 50 itu NS atau berpengaruh tidak nyata, dan di sini waktu 70 itu berpengaruh nyata. Selanjutnya di uji BNJ itu semuanya dari semua perlakuan itu berpengaruh tidak nyata. Di Duncan juga semua perlakuan berpengaruh tidak nyata. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.